Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang bertahta dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Di bumi seperti di surga. Terjadilah kehendak-Mu Bapa yang terbaik dan yang terindah. Kami bersyukur Bapa oleh karena hidup kami diambil alih penuh oleh kuasa-Mu. Hidup kami sudah ditebus oleh darah Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bapa, kalau pada hari ini kami boleh berkumpul Bapa, kami boleh beribadah raya Bapa. Kami bersyukur di dalam nama-Mu. Kami mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah Bapa, sampaikan kepada kami isi hati-Mu Bapa. Sembunyikan kami di belakang salib Bapa, agar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu ini, agar hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga apa yang ingin Kau sampaikan untuk setiap kami yang hadir pada hari ini Bapa. Setiap saudara-saudari yang terkasih, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Ya, puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul lagi di sini. Pertama-tama juga saya ucapkan terima kasih untuk Pak Gembala yang terkasih, Pak Kem dan juga Ibu. Ya, shalom. Sudah lama ya nggak jumpa ya. Sebelum pandemi kita jumpa terakhir ya. Saya mengisi di GBIWC ya. Cukup lama ya. Dan artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa? Artinya kita bisa melewati pandemik sebagai pemenang. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan kepada kiri kanan Bapak Ibu, kita lebih dari pemenang. Kita tadi sudah nyatakan ya dalam lagu ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ya, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ya, artinya kalau lebih dari pemenang ya, lebih dari pemenang ya, bukan Pak Monang ya Bapak Ibu ya. Di sini ada yang namanya Pak Monang di sini. Nggak ada ya. Karena saya punya kawan namanya Pak Monang. Jadi kalau saya dengar lagu ini saya selalu teringat dengan beliau Bapak Ibu. Ya. Jadi kita ini semua lebih dari pemenang. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sudah menang dari maut. Ya. Kita sudah menang dari dosa. Kita sudah menang dari lembah kekelaman Bapak Ibu. Ya. Kita sudah menanggalkan semua kehidupan kita yang masa lalu. Ya, semua kekelaman kita yang kita lewati bersama itu semua karena Tuhan Yesus yang mengangkat kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita bisa duduk di tempat ini Bapak Ibu sampai hari ini ya, artinya Tuhan sudah membawa kita melewati lembah kekelaman yang namanya pandemi Covid Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dan saat ini juga kita mau terus melangkah maju. Siapa yang mau melangkah maju angkat tangan? Nggak ada yang mau mundur ya? Nggak ada ya, ntar mundur jatuh ke jurang lagi ya kan. Jangan ya. Oke, pertama-tama saya perkenalkan diri dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang kata orang ya kan. Jadi saya perkenalkan diri lagi, nama saya Utama Andianto ya. Saya sudah berkeluarga, istri satu aja, jangan banyak-banyak. 2 anaknya ya. Dan saya puji Tuhan, melayani Tuhan sudah sejak tahun 2016 Bapak Ibu ya. Sejak Tuhan tangkap saya di tahun 2016, itu juga salah satunya itu juga Tuhan pakai wadah komunitas kita yang namanya FGB MFI ya, wadah FGB MFI. Dan puji Tuhan, meskipun banyak aral merintang di dalam kehidupan saya Bapak Ibu ya, tapi saya tetap kuat di dalam Tuhan. Pernah nggak saya mau mundur dari pelayanan? Pernah Bapak Ibu, ya? Pernah nggak saya merasa saya sudah bertobat, tapi saya masih dihidupi di dalam berbagai masalah? Pernah Bapak Ibu, ya? Waktu tahun 2020 sebelum pandemik tepatnya, itu 2020 tahun yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Waktu itu juga saya mendapatkan, di tahun yang sama saya mendapatkan anak yang kedua, dan di tahun yang sama juga anak kedua saya dipanggil Tuhan Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, anak kedua saya sekarang sudah menjadi saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, saya punya wakil keluarga saya di surga sekarang, saya bilang ya kan. Sekarang saya bisa ngomong begini Bapak Ibu, tapi pada saat ngalaminnya ya, itu air mata ngucur terus Bapak Ibu. Betul ya. Dan kurang lebih 2,5 bulan lah lamanya saya ngambek sama Tuhan. Seperti Ayub Bapak Ibu. Ya, saya mengeluh.
Saya protes sama Tuhan. Tuhan, saya sudah hidup di dalam Tuhan. Saya sudah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa hal ini bisa terjadi, Tuhan? Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Tapi ya, suatu ketika Roh Kudus ya berbicara kepada saya di dalam jiwa saya. Roh Kudus katakan apa, Bapak Ibu? Jangan sampai karena satu masalah ini, karena satu perkara ini, kamu melupakan kebaikan dan juga pertolongan yang sudah Tuhan berikan kepada saya, kepada kamu. Roh Kudus bilang. Ya, di situ saya berlutut, Bapak Ibu. Saya menangis sejadi-jadinya, saya menyembah Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Ya, dan dari situ saya kembali melayani Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir di sini punya masalah masing-masing. Amin. Ada yang nggak punya masalah? Kalau ada yang nggak punya masalah, boleh gantikan saya di depan. Karena setiap kita pasti punya masalahnya sendiri, ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan takut, ya. Jangan takut. Ada Tuhan Yesus, ya, yang selalu menuntun kita, selalu memikul kita bersama-sama, ya. Firman Tuhan Yesus katakan apa? Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu ringan dan enak bebannya. Artinya Tuhan Yesus mau memikul bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu, setiap masalah hidup kita, ya. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mau membawa dalam tema hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya. Hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Yuk kita buka sama-sama, ya. Jadi tidak tergoncangkan itu artinya standing still, ya. Artinya berdiri kokoh, ya. Oke, next. Nah, definisinya, oke, next. Oke, secara etimologi, ya. Itu kita ambil dalam bahasa Yunani itu dikatakan aklonitos, ya. Aklonitos itu artinya tidak tergoyahkan, tidak tergoyangkan atau tidak bisa digulingkan. Ya, artinya kokoh, Bapak Ibu. Artinya kalau tidak bisa digulingkan atau tidak bisa digoyangkan, ada nggak yang menggoyangkan? Ada, ya kan? Ada yang menggoyangkan, tapi tidak bisa digoyangkan. Dalam bahasa Yunani itu aklonitos, Bapak Ibu. Ya. Ya, artinya tidak bisa digoyangkan. Artinya walaupun ada badai kehidupan segala macam, ya, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya kita hidup di dalam kerajaan yang kokoh, Bapak Ibu, ya, yang berdiri kokoh, Bapak Ibu. Walaupun itu ada dolar boleh naik terus, ya, saham turun, jangan kita pusing, Bapak Ibu, ya. Atau mungkin anak-anak yang bandel, gitu kan? Atau mungkin punya suami yang pelit, ya kan? Nah, atau mungkin istri yang cerewet, gitu kan? Tapi kita harus fokus pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ya, fokus mata hati kita semua tertuju kepada Tuhan Yesus, ya, supaya kita bisa hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya adalah, ya, oke, lanjut, boleh next. Menurut Alkitab, ya, secara Alkitabiah, apa itu kerajaan tidak tergoncangkan? Kita buka dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. 27, ya. Saya bacakan dulu ya Bapak Ibu ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, ya, yaitu adalah Tuhan, pasti ya Bapak Ibu ya. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Lalu selanjutnya kita baca dari Hagai, pasal 1 ayat 7. Ya. Ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, ya. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya.
Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Bapak Ibu, jadi waktu itu kepada bangsa Yehuda pada zaman Zerubabel, ya, Tuhan Allah kita berfirman kepada Nabi Hagai, ya, untuk mendirikan rumah di atas gunung. Tapi rumah yang Tuhan maksudkan di sini, selain rumah sebagai bangunan gereja, Bapak Ibu, tapi di sini Tuhan, ya, secara sinisme mengatakan bahwa tapi kamu sibuk dengan urusan rumah kamu masing-masing, dan rumahku menjadi reruntuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita tahu Tuhan Yesus katakan apa? Robohkanlah bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Ya, yang Tuhan Allah kita maksud rumah itu bukan hanya sekedar bangunan belaka, bukan hanya sekedar tempat saja Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan maksudkan rumah itu adalah sebagai kita pribadinya Allah. Amin Bapak Ibu. Kita semua adalah man of God Bapak Ibu. Kita sebagai pribadinya Allah di dalam rupa manusia Bapak Ibu. Ya, kita serupa dan segambar dengan Allah. Tapi hidup kita ini, maaf kata Bapak Ibu, seringkali ya manusia itu lupa ya akan Tuhan Bapak Ibu. Sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan pekerjaannya, ya, sibuk dengan hobinya masing-masing, ya, atau mungkin sibuk dengan komunitasnya yang jauh dari Tuhan Bapak Ibu, ya. Tapi saya yakin dan percaya di sini semuanya tidak begitu, ya. Sebab kalau Bapak Ibu begitu, pasti Bapak Ibu sudah tidak hadir di sini. Amin Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu semua sangat-sangat ingat pada Tuhan, ya. Dan yang Tuhan mau itu Bapak Ibu, ya. Tuhan bukan hanya mau mendirikan ya rumah di atas gunung dalam bentuk bangunan. Tapi Tuhan mau kita merombak, merenovasi, merebuild ya tubuh, jiwa dan roh kita supaya hidup benar-benar seturut dengan kehendaknya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Supaya kita hidup benar-benar seperti yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Oleh sebab itu Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Ya, aku akan menahan embun, ya, dan bumi menahan hasilnya, ya, memanggil kekeringan, ya, ke atas negeri ini, ya. Artinya sebetulnya Tuhan itu sangat-sangat memberkati kita Bapak Ibu. Sangat-sangat memberkati kita. Jadi kalau misalnya orang bercerita atau bersaksi bahwa ia hidupnya sangat diberkati, ya, secara material. Tapi menurut saya, ya, itu hal yang sangat wajar. Karena memang naturnya Tuhan, ya, atau standarnya Tuhan, itu adalah memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Beritahu kiri kananmu, kita diberkati Tuhan. Yang kencang dong Bapak Ibu, kita diberkati Tuhan. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus dong. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, jadi itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Dan Tuhan mau fokus kita, ya, bukan kepada dunia ini saja, tapi fokus kita juga kepada kekekalan Bapak Ibu. Kepada afterlife. Setelah kita hidup di dunia ini kita mau kemana Bapak Ibu? Apakah setelah hidup di dunia ini kita pindah planetnya? Jadi ke planet Mars gitu. Atau kita pindah ke bulan? No, bukan situ Bapak Ibu. Ya, setelah kita hidup di dunia ini dan Bapa memanggil kita kembali ke dalam kerajaannya Bapak Ibu. Ya, kita kembali ke dalam kerajaannya. Kita lanjut baca di dalam Hagai 2. Oke, next. Ya, di dalam Hagai 2 pasal 7-9 ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit lagi waktu, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah, segala kepunyaan bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Lagi-lagi rumahnya ini dalam huruf besar. Artinya itu adalah kepunyaan Tuhan Bapak Ibu. Ya, lalu di ayat 9 dikatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam Bapak Ibu. Ya, jadi di sini Tuhan mau katakan, ya, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Emas dan perak adalah benda-benda yang sifatnya itu kekal Bapak Ibu.
benda-benda yang sifatnya itu abadi. Ya, Bapak Ibu kalau memiliki perak dan emas, ya, Bapak Ibu bisa wariskan kepada anak cucu kita, Bapak Ibu. Ya, dan perak dan emas itu, ya, kalau kita simpan dengan baik, ya, terutama emas, Bapak Ibu, itu tidak akan pernah berkurang nilainya 1 sen pun, ya kan? Dan bahkan emas itu juga tidak akan berubah bentuknya, dia akan tetap emas. Ya, saya punya lemari kayu. Beberapa hari yang lalu saya membawanya dari rumah saya yang lama, karena rumah saya yang lama itu mau direnovasi. Ya, mama saya mau menggabungkan kamar saya dengan kamar nenek saya itu. Ya, dan artinya saya harus memindahkan barang-barang dari kamar saya itu ke rumah saya yang sekarang saya tempati ini. Dan di situ saya temukan beberapa barang saya, dan tidak semuanya saya bawa. Saya hanya membawa beberapa barang saja. Dan ada satu lemari kayu kesayangan saya, yang itu saya, kalau tidak salah dari tahun 96 Bapak Ibu, lemari kayu itu sudah ada. Tapi apa yang terjadi? Lemari kayu itu sudah mulai copot itunya, cat-catnya, ya kan? Dan juga tidak sedikit juga yang lapuk kayunya, Bapak Ibu. Ya, tetapi tidaklah demikian dengan perak dan emas. Perak dan emas itu sifatnya kekal, abadi, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan mau katakan bahwa apa, Bapak Ibu? Ya, firman Tuhan mau katakan bahwa fokus kita, ya, dalam kehidupan kita ini hanyalah tertuju kepada kepunyaan Tuhan saja yang sifatnya kekal. Amin, Bapak Ibu. Ya, sifatnya kekal, Bapak Ibu. Ya, jadi kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, itu adalah kerajaan Allah, Bapak Ibu, atau kerajaan surga, kerajaan yang sifatnya kekal, Bapak Ibu. Disitulah mata kita tertuju, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Next, ya. Oke, thank you. Siapakah warga negara kerajaan Allah? Ya, warga negara kerajaan Allah. Kita buka dalam Filipi pasal 3 ayat 20, ya, Bapak Ibu, ya. Filipi pasal 3 ayat 20. Saya bacakan, ya, Bapak Ibu, ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ya, Bapak Ibu, ya. Keluarga negaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa keluarga negaraan kita adalah di dalam sorga, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Artinya kita semua yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya, yang sudah lahir baru, kita semua ini udah menjadi warga negara kerajaan sorga, Bapak Ibu. Walaupun tidak ada secara fisik KTP bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, tapi semua yang sudah lahir baru, kita semua adalah warga negara kerajaan sorga. Ya, ya, saya yakin dan percaya kita semua sudah lahir baru, bukan? Ada yang belum lahir baru di sini? Boleh angkat tangan? Sudah semua, puji Tuhan. Ya, dan juga pastinya Tuhan akan membawakan lagi orang-orang yang akan lahir baru dalam Kristus untuk memenuhi setiap kursi-kursi di tempat ini. Amin, Bapak Ibu. Ya. Dan kita sebagai warga negara kerajaan Allah, kita juga harus mengerti apa itu ciri-cirinya, ya, atau karakter dari warga negara kerajaan Allah. Ya, oke, next. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai warga negara kerajaan Allah, ya, apa itu ciri-cirinya, Bapak Ibu? Ya, kita buka di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28, ya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi judul atau tema yang saya bawa hari ini kita ambil dari ayat firman Tuhan, ya. Jadi bukannya saya yang katakan, Bapak Ibu, tapi firman Tuhan sendiri yang katakan, ya, bahwa kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan Allah kita menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan cara hormat dan takut, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, ya, dan kita mengucap syukur kepada Allah kita, ya, kita harus beribadah dengan cara hormat dan takut, Bapak Ibu. Artinya kita harus sungguh-sungguh sepenuh hati kita beribadah kepada Tuhan. Jangan hati kita tubuh kita di sini, tapi hati pikiran kita melayang-layang kemana-mana, Bapak Ibu, ya. Tapi fokuslah kita kepada firman Tuhan, ya. Di dalam setiap ibadah kita tetap fokus, ya, untuk tetap kita menjalani setiap sesi demi sesi di dalam ibadah kita, ya.
Oke, next. Nah, sekarang aplikasi dalam kehidupan, Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita aplikasikan dalam kehidupan kita itu ada beberapa cara, Bapak Ibu, ya, sebagai warga negara kerajaan surga. Yang pertama, jangan berkeluh kesah di dalam masa kesesakan, tetapi selalu andalkan Tuhan. Ya. Kita lihat di sini gambar, Bapak Ibu, gambar orang-orang yang sedang Bapak Ibu menuai panenannya. Ya. Bahagia sekali bukan Bapak Ibu? Setiap kita yang menuai panenan kita, ya, mungkin di sini ada yang kerja kantoran, ya, dan mungkin setiap akhir bulan pada saat terima gaji, atau mungkin terima komisi, atau mungkin setiap tahun kita menerima THR, ya kan? Wah, pastinya kita sukacita sekali, betul nggak Bapak Ibu? Atau mungkin kita sakit, ya, mengalami sakit berat, misalnya DBD atau tipes, ya kan? Dan kita disembuhkan dari sakit kita, ya. Wah, kita sukacita sekali. Tapi dalam proses itu, oke, next. Ya sekali, oke, thank you. Kita buka dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 ya. Kita baca sama-sama. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi setiap tuaian, ya, yang kita hasilkan, kita harus menabur dulu pertamanya pasti. Betul Bapak Ibu? Ya, kita harus menabur dulu, ya. Supaya kita bisa menuai, kita harus menabur dulu. Dan setelah kita menabur, ya, firman Tuhan katakan apa? Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, ya. Dan orang yang berjalan maju sambil menangis, kita dalam pekerjaan kita mengalami banyak masalah. Kita ditipu oleh rekan kerja kita. Ya, kita ditipu bahkan oleh karyawan kita sendiri, ya, atau kita ditipu oleh customer kita, ya. Kita mungkin kecewa, ya, kita tidak terima, ya, kita sudah bekerja keras tapi malah kita ditipu dan jumlahnya juga mungkin tidak sedikit Bapak Ibu, ya. Tapi ingat Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, orang yang menabur, ya, dengan menangis, ya, pasti akan pulang, ya, dengan membawa berkasnya dengan bersorak-sorai. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi dalam setiap pergumulan hidup kita, janganlah kita mengeluh, ya. Mungkin juga adik-adik di sini yang masih sekolah atau kuliah, ya, menghadapi ujian-ujian yang tidak mudah pastinya, ya kan? Jangan mengeluh, andalkan Tuhan, ya. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik, pikiran kita sudah terbatas, ya, gunakanlah dengkul kita. Adik-adik, ya, untuk apa? Untuk berlutut, menyembah, datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, ya, minta hikmat kepada Tuhan, ya, minta pimpinan Tuhan, supaya kita bisa melewati itu semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ya, karena setiap orang yang bercucuran air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oke, kita lanjut yang kedua, ya. Aplikasi yang kedua adalah selalu bersyukur kepada Tuhan setiap saat. Next, ya. Give thanks, ya. Kita buka dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Ya, balik sekali lagi. Ya. Ya, oke. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu mengetahui ayat firman ini, ya. Tapi seringkali kita sebagai manusia kita lupa untuk bersyukur. Kalau kita bersyukur dalam keadaan yang baik-baik saja itu mudah, ya. Itu mudah sekali. Ya, kalau kita dalam keadaan yang sangat diberkati itu bersyukur sangat mudah Bapak Ibu. Tapi seperti yang saya alami di tahun 2020 pada saat anak saya dipanggil Tuhan. Ya, anak saya yang kedua dipanggil Tuhan. Ya. Itu sangat-sangat tidak mudah untuk bersyukur. Dan dari situ saya belajar. Saya katakan tetap, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tetap saya katakan, apapun keadaannya, ya, tetap Tuhan Yesus baik. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik, saya bilang. Ya, saya yakin dan percaya anak kedua saya dipanggil itu, Tuhan punya tujuan yang baik. Ya, mungkin, ya, Tuhan itu melihat bahwa kalau misalnya
dia hidup dalam keadaan di dunia ini, dalam keadaan yang sakit Bapak Ibu. Ya, saya pun sebagai orang tua, ya, itu sangat kewalahan Bapak Ibu. Karena di dalam kandungan dokter sudah memvonis anak saya cacat seumur hidup Bapak Ibu. Ya, dari kepala sampai kaki itu semuanya lumpuh Bapak Ibu. Ya, itu saya sebagai orang tua pasti akan kewalahan setengah mati. Tapi puji Tuhan, pada saat lahir, usia kandungan prematur 7 bulan, Bapak Ibu. Dan kurang lebih sekitar 2 jam lah, Tuhan panggil kembali. Itu pasti yang terbaik buat saya dan buat keluarga saya, Bapak Ibu. Ya, jadi setiap pergumulan, pasti ada hal mulia yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, jangan mengeluh, tetap bersyukur dalam keadaan, segala keadaan. Ya. Oke, lalu next yang ketiga, persembahkanlah hidup kita untuk melayani Tuhan sebagai persembahan yang sejati, ya, kepada Tuhan, ya. Oke, kita lihat di sini Tuhan Yesus melayani, ya. Tuhan Yesus melayani kita itu dari lahir Bapak Ibu. Dia lahir di kandang domba Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak lahir di dalam hotel berbintang Bapak Ibu, ya. Tuhan Yesus lahir di kandang domba Bapak Ibu, ya. Dan bahkan Tuhan Yesus itu dari muda, ya, dia melayani. Ya, dia membuat mujizat-mujizat, memberi makan 5.000 orang, bahkan 7.000 orang Bapak Ibu. Itu yang terhitung Bapak Ibu jumlahnya. Itu baru kepala keluarganya. Belum lagi anak istrinya dan lain sebagainya, ya. Dan juga apalagi Tuhan Yesus menyembuhkan, ya, orang buta, menyembuhkan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat Bapak Ibu, ya. Orang mati dibangkitkannya oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu, ya. Dan bahkan sampai Tuhan Yesus wafat di kayu salib, Tuhan Yesus juga tetap melayani manusia. Apa yang Tuhan Yesus layani? Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Apa yang Tuhan Yesus katakan Bapak Ibu? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Bapak Ibu. Begitu luar biasanya Tuhan Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita Bapak Ibu. Sampai titik darah penghabisan, Tuhan Yesus tetap melayani kita Bapak Ibu. Dia tidak lupa, ya, untuk mengampuni setiap kita Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Tuhan Yesus tidak ucapkan, tidak ampuni setiap kita Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan manusia? Ya, kita tidak ada sampai hari ini Bapak Ibu. Ya, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, untuk apa? Untuk mengampuni dosa kita Bapak Ibu. Ya, untuk mengampuni dosa kita Bapak Ibu. Ya, sampai titik darah penghabisan. Oleh karena itu kita bisa terus untuk melayani Tuhan dalam bentuk apa? Melayani dalam gereja. Ya, melayani dalam gereja sebagai WL, sebagai singer, ya, sebagai multimedia, ya, sebagai apapun itu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ya, dan juga di luar gereja kita juga melayani Tuhan. Ya, membantu orang, menolong orang, memberikan kepada yang membutuhkan. Ya, dan lain sebagainya. Dan juga yang paling gampang dan seringkali orang itu lupa, ya, adalah puji-pujian Bapak Ibu. Ya, dengan kita menyanyikan puji-pujian, dimanapun dan kapanpun kita berada, kita memuji dan menyembah Tuhan. Praise and worship God. Ya, kita memuji dan menyembah Tuhan. Sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan. Ya, suatu ketika beberapa waktu lalu, mama saya, ya, sempat bertanya dengan saya, Bapak Ibu. Ya, pada saat itu mama saya dalam keadaan sakit Bapak Ibu. Mama saya bilang, kalau gua disembuhkan oleh Tuhan, mama saya bilang, gua mau melayani Tuhan. Saya bilang, haleluya, saya bilang, ya, puji Tuhan, ya. Tapi gua nggak tahu gimana cara melayani Tuhan, kata dia. Gua nggak tahu cara melayani Tuhan. Terus saya jawab, Ma, jadi kalau kita bicara melayani Tuhan, itu simpelnya hanya 2 kata, ya. Menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu, ya. Menyenangkan hati Tuhan itu saja, ya. Itu adalah termasuk kita melayani Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita melayani Tuhan, artinya kita menyenangkan hati Tuhan, ya. Kalau kita melayani sesama kita, artinya kita menyenangkan hati sesama kita. Betul Bapak Ibu? Dan kalau kita mau menyenangkan hati sesama kita, contoh, ya. Kita semua di sini pasti punya orang tua. Amin Bapak Ibu, ya. Dan kita semua pasti mau menyenangkan hati orang tua kita dong. Ya kan? Dan kalau kita mau menyenangkan hati orang tua kita,
Caranya salah satunya bagaimana Bapak Ibu? Melayani orang tua kita. Betul Bapak Ibu? Misalnya contoh gampangnya, apa makanan kesukaan orang tua kita? Atau di mana tempat restoran kesukaan orang tua kita? Pasti kita akan ajak orang tua kita pada saat kita lagi senggang. Yuk Pa, Ma, kita makan yuk. Misalnya contoh kesukaan ibu kita adalah restoran Jepang. Gitu Bapak Ibu ya. Kita bawa ke Sushi Tei gitu ya. Sorry ya, ini bukan iklan ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita bawa ke Sushi Tei gitu kan. Lalu misalnya kesukaan orang tua kita itu adalah misalnya gunung. Ya. Pasti kita akan mengajak orang tua kita untuk berlibur jalan-jalan ke puncak. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan begitu juga kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, pastinya kita akan melayani Tuhan. Ya. Melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga pastinya tidak melakukan segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu saja simpelnya Bapak Ibu. Itu saja simpelnya. Ya. Yang tidak menyenangkan hati Tuhan apa? Kita bisa lihat dalam Galatia 5. Semua perbuatan-perbuatan daging. Ya. Itu semua tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi segala perbuatan-perbuatan roh, ya dalam 9 buah roh itu adalah semua adalah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi yang Tuhan mau, ya kita mempersembahkan bukan uang kita Bapak Ibu. Bukan hanya uang kita. Tapi seluruh kehidupan kita. Artinya tubuh kita, pikiran kita, waktu kita, tenaga kita. Semuanya untuk Tuhan Bapak Ibu. Ya, seperti adik-adik di sini ya. Mempersiapkan multimedia. Itu luar biasa adik-adik. Ya. Setiap jerih lelah yang kita lakukan. Tuhan katakan sekalian sudah menerima upahnya. Amin. Ya. Kita baca sama-sama dalam Roma pasal 12 ayat 1 ya Bapak Ibu ya. Persembahan yang benar. Oleh karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, salah satu mentor saya, Pak Antoni Putirai, sering membawakan ayat ini, ya Bapak Ibu. Sebab ini salah satu ayat pegangan beliau Bapak Ibu. Ayat pegangan Pak Antoni Putirai. Ya. Artinya kalau kita mempersembahkan persembahan hidup kita ini, ya, supaya kita bisa membedakan, ya, mana yang berkenan kepada Allah, ya, mana yang sempurna Bapak Ibu. Which is good, and which is better, and which is excellent. Ya, excellent itu pastinya adalah dari Tuhan. At least kita bisa melakukan segala sesuatu itu yang berkenan kepada Tuhan. Ya, itu sudah sangat berharga di mata Tuhan. Jangan hanya baik level kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sebagai warga negara kerajaan surga, hendaklah kita melakukan segala sesuatunya itu bukan hanya sebagai sampai di level titik baik saja Bapak Ibu, tapi juga di level yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Dan kalau bisa kita lakukan segala sesuatunya itu yang sempurna atau excellent Bapak Ibu. Itulah persembahan sejati yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Next. Ya. Oke, ini poin yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu ya. Pikirkanlah perkara yang di atas. Kita bisa buka dalam firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 3 Bapak Ibu. Ayatnya yang pertama dan yang kedua Bapak Ibu ya. Ya, saya bacakan nih Bapak Ibu ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi Bapak Ibu. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang sangat dikasihi Tuhan, saya mau katakan, dunia boleh berkata apapun boleh berkata. Tapi ingat Bapak Ibu, hanya firman Tuhan saja, kehendak Tuhanlah saja yang terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, ya, saya mau kesaksian dulu Bapak Ibu. Ya, saya katakan tadi beberapa waktu lalu, tepatnya itu di bulan Oktober, mama saya itu jatuh sakit Bapak Ibu. Sebetulnya dari bulan April mama saya itu sudah sakit
dan diopnam di dalam rumah sakit di daerah Jakarta Barat, Bapak Ibu. Ya, dan di situ dokter mendiagnosa bahwa sakit mama itu adalah infeksi paru-paru, Bapak Ibu. Sempat ada dugaan kanker paru-paru, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, ya, ternyata dokter mendiagnosa itu adalah infeksi paru-paru, ya. Lalu berjalannya waktu, bahkan kita sempat Juni-Juli kemarin kita sempat pergi jalan-jalan ke Jepang dan semua baik-baik saja, Bapak Ibu. Dan lalu bulan September mama saya mulai mengalami drop fisiknya, ya. Dan akhirnya di bulan Oktober mama saya itu diopnam kembali di rumah sakit. Dan pada saat diopnam itu sebelumnya di bulan April sudah sempat disedot cairan di paru-paru, maaf ya Bapak Ibu ya, berwarna kuning Bapak Ibu. Dan waktu bulan Oktober itu disedot lagi parunya itu, cairan di paru-parunya itu berwarna kuning kemerah-merahan. Ya, dan dari situ mama saya juga sudah menduga bahwa ini adalah kanker paru-paru. Karena cicinya mama, which is adalah tante saya, itu juga meninggal terkena kanker paru-paru. Ya. Dan akhirnya dari situ dokter memvonis mama saya kanker paru-paru stadium 4, Bapak Ibu. Ya, di mana CA markernya atau penanda kansernya itu yang kalau manusia normal itu di bawah 1,7, mama saya itu 100 kali lipat lebih. Ya, itu jumlahnya 189, Bapak Ibu. Sangat tinggi sekali, Bapak Ibu. Ya, dan di situ mama saya menangis. Saya pun juga waktu mengetahui hal itu, saya seperti terbang jiwa saya, roh saya seperti terbang. Saya mau pingsan, Bapak Ibu. Ya. Dan bahkan lebih parahnya lagi apa? Dokter memvonis umur mama saya itu tinggal 6 bulan sampai 1 tahun. Apalagi kalau misalnya sudah kena otak, kata dokter. Mungkin kurang dari 6 bulan, katanya Bapak Ibu. Ya. Dan di situ mama saya menangis. Dan bukan hanya mama saya menangis, saya pun menangis, Bapak Ibu. Ya, dan kita putuskan, kita cari second opinion, kita bawa ke Pineng, ya, kita berobat di Pineng, dan di sana kurang lebih 2 minggu itu mama saya hanya dicek, itu tidak dikasih obat segala macam, dicek segala macam, dan betul, memang kanker paru-paru stadium 4, Bapak Ibu. Ya, dan di situ dalam waktu kurang lebih sebelumnya itu disedot cairannya itu 3 minggu sebelumnya, dan di situ di Pineng mama saya disedot lagi cairannya, Bapak Ibu. Ya, jadi dalam waktu 3 minggu saja cairan di paru-paru kiri mama saya sudah penuh kembali. Sebelumnya itu 600 cc kurang lebih disedot. Dan waktu di Pineng disedot lagi itu 1500 cc, Bapak Ibu. Ya, artinya sudah hampir memenuhi seluruh paru-paru kirinya. Volume paru-paru kiri kita itu sekitar 1800. Paru-paru kanan itu 2000 lebih, Pak Kem. Jadi sudah hampir penuh itu paru-paru kiri mama saya dengan cairan, Ci. Gitu kan. Disedot. Dan disedot 1500 itu kita nggak bisa langsung sedot semuanya. Karena kalau disedot semuanya itu badan kita nggak kuat. Jadi caranya itu mama saya itu dimasukkan pipa besi, Bapak Ibu, dicolok melalui punggungnya, di dekat bawah ketiaknya itu, dimasukkan tembus sampai ke paru-parunya itu. Lalu maaf ya Bapak Ibu ya, disedot cairannya lagi, itu sampai sekitar 600 cc. Dan lalu kurang lebih 2 malam lah, pipa besi itu tertanam di dalam tubuh mama saya. Lalu cairan itu keluar perlahan-lahan sampai total itu 1500 cc, Bapak Ibu. Ya, di situ waktu dibawa dari ruangan itu ke kamar, ruangan tindakan kamar dengan ambulans, saya menangis, Bapak Ibu. Saya menangis betul. Ya, saya menangis. Tapi saya tidak mau memperlihatkan mama saya menangis. Ya, bahkan mama saya sempat bertanya, kok lu kayaknya tenang-tenang aja, katanya. Lu kayak nggak sedih, kata dia gitu kan. Ya karena mama saya ngomong begitu, saya bilang, mama nggak tahu aja. Tadi waktu di ambulans, waktu mama lagi tidur, saya nangis, Pak. Saya bilang, aku nangis. Saya bilang, siapa yang nggak nangis, Bapak Ibu? Ya, melihat mama udah kesakitan begitu, muka pun pucat, semua juga lemas. Ya, tapi Bapak Ibu, kalau kita berpegang kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu, kita tetap tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kita tetap pikiran kita itu tertuju kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus katakan, penyakit yang mamamu alami ini tidak akan membawa kepada kematian. Tapi hanya untuk membawa mama untuk naik level. Amin Bapak Ibu. Jadi setiap masalah yang kita alami itu hanya untuk membawa kita untuk naik level.
Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah kemo kedua, yaitu di bulan Desember Bapak Ibu. Ya, mama saya, CEA markersnya itu sudah di bawah 5, which is normal, menjadi 3,8. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bagi manusia itu mustahil Bapak Ibu. Ya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, tadi kita sudah nyanyikan sama-sama Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya katakan dengan mama saya, kita tetap fokus kepada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Dan puji Tuhan mama saya sudah mulai aktif melayani Tuhan. Mama saya sudah beberapa kali dipanggil bersaksi di gereja, di komunitas dan lain sebagainya. Kalau tidak salah jumlahnya sudah 4 kali kalau nggak salah Bapak Ibu. Itulah kalau kita tetap fokus kepada perkara yang di atas, pasti mujizat terjadi. Ya, oke, sebelum kita akhiri, kita lanjut. Oke, next. Pada kesimpulan atau konklusinya, next lagi. Ya, oke. Ya, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Siap? 1, 2, 3. Sebagai warga negara kerajaan Allah, hendaklah kita selalu mengucap syukur kepadanya, beribadah kepadanya, menurut cara yang berkenan kepadanya. Oke, amin. Sekarang kita satukan hati di dalam Tuhan. Mari kita berdoa kepada Bapa kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpuji-pujilah namamu Bapa. Kami bersyukur oleh karena kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, Kau bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Kau bisa mengubah masalah hidup kami menjadi berkat Bapa. Kami percaya Bapa, hidup kami aman di dalam-Mu Bapa. Kami mau hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan ini Bapa. Pimpin kami terus Bapa, bimbing kami terus agar kami senantiasa hidup taat, kudus, hormat kepadamu Bapa, seperti yang firman-Mu katakan, agar kami dapat membedakan mana kehendak-Mu yang baik, yang berkenan kepadamu Bapa, dan yang sempurna Bapa. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Kami percaya, kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya, amin.